Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi PAI tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tamliho, NIM 25404110016. Saya adalah mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saat ini pada tanggal 10 Oktober 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolah SMK IT Bina Madani kelas 11 dengan materi menjauhi perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba dengan metode pembelajaran The Learning Cell. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelasnya. Silakan untuk memimpin doa. Ya, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berikanlah kami kefahaman yang baik. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, berprestasi, sukses, Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Kemudian nanti akan Bapak absen terlebih dahulu ya. Oke, Alvin Khairi Setiawan. Hadir, Pak. Aryani Amanda Devi. Dinda Ayu Fasa. Fadilah Hidayatullah. Febridia Aulia Ihsan. Nurul Hidayah. Belajar kemarin kita sudah mempelajari terkait masalah bagaimana kita menjaga lisan, bagaimana kita tidak membuka aib orang lain. Dan hari ini bab ketiga kita akan belajar terkait masalah menjauhi perkelahian antar pelajar. Hidup adalah pilihan. Hidup ini memang memilih, dan setiap pilihan pasti diminta pertanggungjawaban. Di sela-sela aktivitas kita dipilih untuk memilih apakah akan yang dipilih negatif ataukah yang dipilih positif. Contoh yang dipilih positif yaitu rajin menuntut ilmu, olahraga, berteman dengan orang yang baik, dan mengikuti kegiatan-kegiatan positif lainnya. Yang negatif, kita terlibat perkelahian, miras, narkoba, ataupun kenakalan remaja yang lainnya. Namun harus kita ingat, apa yang kita timbulkan sebagai konsekuensi pilihan yang diambil. Jadi ada akibatnya. Efek di dunia, jelas betapa banyak orang yang terpuruk, orang yang hancur hidupnya akibat perkelahian, tawuran, terlibat dalam miras ataupun narkoba. Sedangkan efek yang kita dapat di akhirat, jelas ada peradilan Allah yang tidak bisa kita hindari. Yang jelas siksa neraka. Orang bijak mengatakan,
Hidup itu perjuangan yang harus dimenangkan, bukan terpuruk di jeruji besi, badan kurus, kering karena narkoba, ataupun minum minuman keras. Jadi, kita jangan terhempas cita dan asa. Maka miliki cita dan asa yang besar, yang mampu berpikir untuk maju menjadi pribadi yang berprestasi. Siap? Siap. Yaitu kata-kata hari ini. Next, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran di bab 3. Yang pertama, memecahkan masalah tentang perkelahian antar pelajar. Yang kedua, mempresentasikan cara mengatasi masalah perkelahian antar pelajar. Dan yang ketiga, membiasakan sikap cinta damai. 3 ini yang akan kita bahas untuk nomor 4 sampai 9. Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Paham, Tom? Paham. Lihat ini apa nih? Bisa. Apa itu perkelahian? Kan ya? Apa itu tawuran? Menurut kalian baik atau enggak ini untuk tawuran perkelahian? Buruk. Oke, bisa kita simak. Akhlak tercela jangan ditiru. Ini tawuran yang terjadi kemarin di sekarang. Dikabarkan 2 orang tutup usia dan 4 orang luka-luka. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, Mengingat. fokus. Ulangi lagi 1, 2, 3, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Untuk itu Bapak akan menanya kepada kalian faktor psikologis mengapa seseorang remaja melakukan tindakan tawuran. Saya, Pak. Ya, silahkan Kak Fitri. Faktor keluarga. Ya, kenapa faktor keluarga itu menyebabkan terjadinya tawuran ataupun perkelahian? Karena rumah tangga yang dipenuhi kekerasan, entah antara orang tua atau pada anaknya, jelas berdampak pada anak-anak. Ketika meningkat remaja, belajar bahwa kekerasan adalah bagian dari dirinya, sehingga adalah hal yang wajar kalau ia melakukan kekerasan pula. Sebaliknya, orang tua yang terlalu melindungi anaknya ketika remaja akan tumbuh sebagai individu yang tidak mandiri dan tidak berani mengembangkan identitasnya yang unik. Begitu bergabung dengan teman-temannya, ia akan menyerahkan dirinya secara total terhadap kelompoknya sebagai bagian dari identitas yang dibangunnya. Berarti yang kedua adalah faktor Keluarga. keluarga juga mempengaruhi sikap kondisi mental seorang anak. Oke, setelah kalian semuanya mengetahui terkait faktor-faktor penyebab terjadinya perkelahian, berarti yang menjawab tadi sudah baca buku. Otomatis kalau sudah baca buku, dia akan setidaknya paham. Kalau yang belum ya apa ya? Oh, intinya itu, Pak. Ya, mudah-mudahan dengan mengetahui faktor-faktornya kalian paham dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan. Oke, setelah mengetahui terkait faktor-faktornya, pasti ada yang namanya apa? Pencegahan. Nah, kita bisa mencegah sebelum terjadi. Pertama, ada yang tahu? Melakukan komunikasi dan pendekatan secara khusus pada para pelajar. Bisa jadi remaja yang terlibat tawuran berangkat dari keluarga yang bermasalah atau berkonflik. Mereka sudah kehilangan sosok ayah atau ibu yang dianggapnya ideal. Kemudian mereka membawa masalahnya yang di rumah itu ke sekolah. Di sekolah bertemu masalah juga, maka di bawahnya masalah itu dijalankan dengan tawuran. Ya, jadi salah satunya harus ada pendekatan secara eksternal, face to face ya. Dikasih, oh ya, digali ini kenapa sih anak ini melakukan yang namanya
tawuran, perkelahian, pasti ada sebabnya. Dan kita cari solusinya biar tidak terulang kembali. Untuk selanjutnya, siapa? Oh ya, Kak Suci. Apa Kak Suci? Mengajarkan anti kekerasan dengan prinsip keteladanan. Prinsip keteladanan merupakan strategi pembelajaran yang sangat mengena pada pelajar. Memberi contoh untuk tidak melakukan kekerasan di rumah ataupun di sekolah dari guru ataupun orang tua adalah sebuah pengajaran yang jitu daripada kita menyuruh anak tidak tawuran. Ya berarti yang selanjutnya adalah kita disuruh untuk prinsip teladan. Nah, harus teladan, bukan telat datang. Kebanyakan teladan artinya apa? Oh, saya mah teladan apa? Teladan. Tapi enggak itu. Maksud teladan itu memberikan contoh yang baik, bukan cuma ngomong tok, tapi mempraktekkan. Kebanyakan ngomong mah gampang, tapi mempraktekkannya itu sangat sulit. Makanya ayo kita tunjukin ke teman-teman kita semuanya bahwasanya kita mampu berbuat baik, mampu menjadi teladan bagi orang lain, bukan cuma bisanya ngomong. Oke, yang terakhir ya, apa? Ada yang lagi? Masih ada nggak? Saya Pak. Oh iya, Kak Jagat Setia Abdul Basir. Oh. Memberikan reward dan punishment, penghargaan dan sanksi. Dua kata yang saling melekat walaupun fungsinya beda. Reward adalah penghargaan bagi pelajar yang berprestasi, sementara punishment adalah pemberian sanksi bagi mereka yang melanggar. Lanjut membuat pasangan masing-masing. Silakan kalian cari pasangannya masing-masing, A dan B, A dan B. Nanti kalian saling tanya jawab dengan pasangan kalian. Nanti akan Bapak suruh maju ke depan, perwakilan mungkin bisa 10 siswa yang maju ke depan terkait tanya dan jawab materi yang telah tadi kita sama-sama belajar. Paham Tom? Oke, silakan kalian membuat dengan pasangannya. Bapak kasih waktu berapa menit? 5 menit. Cukup? Oke, 10 menit silakan dari sekarang. Nanti sambil Bapak Bapak kontrol terkait buka. Jadi kalian maju ke depan sama pasangan kaliannya, tanya dan jawab. Oke, dari sekarang. Oke Kak, udah kamu nanyain. Oke, terkait masalah remaja tadi. Iya, tulis. Misalnya ya, kamu mau nanya ke teman kamu apa? Ya tanya, nanti kamu yang jawab. Kamu gantian setelah kamu nanya sama temannya. Oke, paham? Oke, paham, Vin? Oke, silakan ditulis. Ya. Tanya biar apa? Nanti dari percakapan kalian ini bisa teman kalian tahu jawabannya. Oke, sudah selesai. Oke, silakan kalian rapikan tempat duduknya masing-masing.
Oke, sudah. Nanti akan Bapak tunjuk ya siapa yang akan menanyakan ke teman kalian. Yang lainnya nanti memperhatikan pertanyaan dan jawaban dari teman kalian. Oke, faham Tom? Oke, yang pertama Bapak akan memilih akan Jagat Abdul Basit dengan Fadilah. Maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan mempresentasikan yang hasil diskusi tadi terkait antara perkelahian atau tawuran. Ya, saya akan menanya kepada teman saya yaitu Jagat, apa sih yang dimaksud dengan perkelahian antara pelajar? Ya, jadi perkelahian antar pelajar itu suatu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar lain yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan atau membuat mereka tidak berdaya. Kalau yang dimaksud dengan tawuran antar pelajar itu apa? Yang dimaksud dengan tawuran antara pelajar itu tawuran perkelahian yang melibatkan banyak pelajar atau perkelahian yang dilakukan oleh kelompok orang yang mana perkelahian tersebut dilakukan oleh orang-orang yang sedang berstatus sebagai pelajar. Jadi pertanyaannya terkait pengertian tentang tawuran dan perkelahian. Intinya kalau perkelahian paling beberapa orang toh, tapi kalau tawuran banyak kelompok yang berkecimpung, tapi statusnya masih pelajar. Itu bedanya tawuran. Nggak ada orang tua nih pada datang ya, pada tawuran nggak ada bahasanya. Aki-aki berantem bukan tawuran. Tapi kalau tawuran khusus untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih lemes banget ya. Iya, berikan sebelum selanjutnya Bapak mau explaining dengan kalian. Oke, ikutin Bapak dulu. Nah, ini sulit tanggangin. Ketika Bapak bilang tepuk satu, tepuk dua. Oh iya, lupa jadi lupa. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Paham? Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Oke, udah oke kan ya? Ikutin instruksi Bapak. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk empat, tepuk lima. Oke, udah semangat lagi kan ya? Oke, silahkan Bapak, silahkan untuk kelompoknya, pasangannya Fitri Nuraini dengan Febridia Aulia Ihsan. Oke, silakan. Ya, biar kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejujurnya kami di sini ingin memperkenalkan satu diskusi kami yang kami diskusikan selama 10 menit. Siapa dulu yang nanya? Siapa dulu? Saya dulu, Pak. Oke, Kak Febri, silakan nanya sama Kak Fitri. Apa sih umum perkelahian dan pelajar di sekolah? Jadi, perkelahian dipicu oleh masalah pribadi, pengaruh dari teman sebaya atau geng, serta lingkungan keluarga yang tidak kondusif seperti perceraian atau kekerasan. Kurangnya pengawasan, minimnya pengawasan dari pihak sekolah dan orang tua dapat memicu tindakan negatif di kalangan pelajar. Perbedaan pandangan. Jadi, perbedaan ideologi atau pandangan antar kelompok pelajar dan persaingan dalam kegiatan non-akademik juga dapat menjadi penyebab tawuran.
Yang ketiga, pengaruh pendidikan agama dan karakter. Kurangnya pemahaman dan penerapan nilai agama serta karakter bangsa dapat membuat pelajar rentan terlibat dalam perilaku negatif. Cukup, cukup. Aku juga mau nanya ke kamu, kan? Apa dampak buruk dari tawuran bagi pelajar yang terlibat? Tawuran itu menimbulkan banyak sekali dampak negatif, antara lain secara fisik, menangani risiko cedera serius, cacat permanen, bahkan luka akibat benda tajam. Secara psikologisnya, korban bisa saja trauma berat sehingga menimbulkan efek kesehatan mental yang kurang dalam jangka panjang, seperti kecemasan dan depresi. Secara akademik, konsentrasi belajar terganggu, penurunan motivasi, dan nilai di sekolah menjadi buruk. Secara hukum, pelaku bisa saja diproses secara hukum dan mendapatkan hukuman penjara. Jadi pertanyaan tadi terkait Tawuran menimbulkan penyebabnya. Kemudian ditanya lagi terkait masalah apa kan pertanyaan kamu tadi? Dampak negatif dari tawuran. Kamu paham yang lain punya? Jadi untuk dampaknya juga sudah disebutkan, terus penyebabnya ya juga disebutkan. Biar apa? Mungkin dari teman kalian biar kita tidak terlibat terkait tawuran ataupun. Oke, kita berikan aplaus untuk Kak Fitri sama Kak Fitri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak tadi mau ngasih tugas ya kalian semuanya ya. Oke, silakan bikin kelompok masing-masing. Kelompok 1 tinggal kalian pindah dulu, kelompok 2 pindah dulu, kelompoknya dengan set. Oke, silakan. Sintang 1 orientasi peserta didik pada masalah ini. Amati kasus berita di bawah dengan bersama. Diskusikan kasus tersebut bersama kelompok Anda. Pertanyaannya adalah setelah ada 3 itu yang pertama. Yang kedua ini. Yuk. Oke, apakah semuanya sudah selesai? Ya. Oke. Yuk. Kembali ke tempat duduk kalian semuanya. Oke,
kelompok 1 maju ke depan. Ya, kelompok 2 yang mantap menyampaikannya biar kelihatan serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami selama kurang lebih 10 menit. Langsung masalahnya apa tadi? Studi kasus tawuran di jalan raya, 2 pelajar terluka. Pada hari Senin sore, sekelompok pelajar dari 2 sekolah berbeda terlibat tawuran di jalan raya yang menyebabkan kemacetan dan kepanikan warga sekitar. Insiden ini berawal dari saling ejek melalui media sosial, kemudian berlanjut menjadi perkelahian fisik. Akibatnya 2 pelajar dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka-luka. Kejadian ini menambah daftar panjang kasus kekerasan remaja yang mencoreng citra dunia pendidikan. Pertanyaannya, apa yang Anda pikirkan setelah membaca berita tersebut? Saya berpikir bahwa tawuran antar pelajar sangat memprihatinkan karena bila melukai orang lain dan menunjukkan kurangnya pengendalian diri. Yang kedua, menurut Anda, apa saja faktor yang melatar belakangi kasus perkelahian ini? Beberapa faktor yang melatar belakangi tawuran pelajar antara lain kurangnya pengendalian emosi, solidaritas kelompok yang berlebihan, kurangnya pengawalan orang tua dan sekolah, pengaruh lingkungan atau pergaulan, serta provokasi melalui media sosial. Bagaimana perasaan Anda jika Anda atau teman Anda berada dalam situasi tersebut? Jika teman saya terlibat dalam tawuran dan terluka, saya pasti akan merasa sangat cemas dan khawatir tentang keselamatannya. Saya juga mungkin merasa kecewa dan marah karena tawuran bukan solusi yang baik dan bisa berdampak buruk bagi dia. Syukron. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok. Oke, sekarang refleksi dulu. Refleksi itu sebagai apakah pembelajaran yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang saya rencanakan? Insya Allah sudah, bahkan lebih waktu ya. Kemudian bagaimana cara pembelajaran, manakah yang paling sulit? Kalau dipelajari pasti nggak sulit, tinggal bagaimananya kita mau belajar atau enggak. Kemudian berapa persen siswa berhasil mencapai tujuan pembelajaran? Kalau dilihat dari presentasi yang tadi Bapak lihat oleh kalian, kurang lebihnya hampir 85% tujuan pembelajaran berhasil dilaksanakan. Apa kesulitan dari mahasiswa belum mencapai tujuan pembelajaran? Kesulitannya tidak serius, mungkin bercanda dengan temannya, ataupun ketika maju kurang serius, kurang teliti, dan kurang fokus. Apa yang akan saya lakukan untuk membantu mereka? Perlu yang namanya bimbingan kembali, atau nanti yang belum paham di luar jam bisa konsultasi ke Bapak, ngobrol ke Bapak terkait materi yang belum dipahami oleh sebagian siswa. Oke, ini ada berbagai macam emot ya, emot. Dalam pembelajaran ini, seberapakah Anda Bapak bacaan. Pada bab ini Anda telah mempelajari materi mengenai perkelahian antar pelajar, menjauhi minuman keras, agar belajar semakin menyenangkan dan berpandang. Sejenak refleksi tentang aktor belajar kali ini. Bukanlah tanda contreng pada salah satu gambar yang dapat mewakili perasaan Anda setelah mempelajari ini. Manakah
Kalau Bapak lihat rata-rata pada yang ini, yang sembrut sedikit. Bahkan, ya bener ya. Coba ketika nyontreng yang mana? Ting, ting, iya ting. Ini salah satu cara untuk ting, ting. Nah ini nyobanya gitu. Ting kan, ting. Nah coba yang ini nih, yang laki-laki nih. Tingnya yang mana? Oh, bunyi ting ya. Ini yang mana? Tong. Oh ini tong bunyinya nih. Ih nyengir. Bingung berarti baru 2 siswa yang masih belum memahami, masih kurang. Oh ini ngagak, ini aduh pusing. Bingung. Ini lebih pusing lagi nih harus belajarnya. Berarti ada 4 yang belum ya. Yang ini bagaimanakah? Oh ya ini sedang. Ya oke. Jadi tanggapan dari kalian terkait pembelajaran ini. Setelah itu nanti Bapak presentasi terkait pelajaran tadi. Kalian sebenarnya sudah mempelajari, mengetahui tentang pengertian tawuran, pengertian perkelahian, bahkan bisa yang namanya kalian mengetahui masalah-masalahnya, penyebab-penyebabnya terjadi tawuran, bahkan mencari solusinya. Kalian sudah bisa. Kan tadi ada hadisnya juga ya, la tahdab walakal janganlah marah, terus bagimu surga. Atau ketika Rasul ditanya para sahabat, apa yang harus saya lakukan ketika la tahdab faraddada miraron, apalagi la tahdab, sampai Rasulullah menjawab sampai 3 kali la tahdab, janganlah marah, janganlah marah, janganlah marah. Oke, itu materi pada hari ini. Untuk materi besok kalian siapkan, yakni terkait masalah minuman keras atau yang disebut dengan khamar. Oke, mungkin ada yang mau tanya sebelum Bapak tutup? Gak ada, cukup? Oke, mari kita sama-sama mengucapkan nahdlatul hamdalah. Alhamdulillah. Bapak tutup, sampai jumpa minggu depan. Bapak akhiri untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak.